Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam materi video kali ini kami memberi judul Alkitab Bible hanya sekelas al-hadis doif, lemah atau palsu. Alkitab Bible sekelas al-hadis lemah karena penulis tidak dikenal. Sedangkan Alkitab Bible sekelas hadis palsu karena materinya banyak yang bertentangan. Jika dilihat dengan kaidah-kaidah sebagaimana al-hadis dilihat, kekuatan atau keasliannya. Tersedianya Alkitab Bible dan al-hadis hingga berada di tengah-tengah kita melalui proses atau prosedur yang serupa. Produk Alkitab Bible dan produk al-hadis sama-sama bersumber dari budaya lisan. Kemudian proses kanonisasi atau pemilahan Alkitab dan al-hadis sama-sama dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik di awal-awal keberadaannya, di mana tokoh-tokoh pelakunya adalah cendekiawan, ulama, teolog masing-masing agama. Kalau cendekiawan Kristen memproduk Alkitab Bible, maka cendekiawan Islam memproduk al-hadis. Perbedaannya dalam menentukan kanonisasi hadis, para cendekiawan Islam membuat instrumen ilmiah, yaitu beberapa ilmu-ilmu yang digunakan untuk mengukur sebuah hadis akan keautentikannya. Sedangkan para cendekiawan, ulama atau teolog Kristen tidak memiliki instrumen ilmiah untuk menseleksi suatu ayat atau kitab. Dua produk tersebut, Alkitab Bible dan al-hadis, subur dan bersemi dalam dunia institusi, akademisi, cendekia, religi. Apakah ada yang berani mengatakan al-hadis berasal dari Allah dan dipelihara oleh Allah? Saya yakin sehebat apapun ilmu Islam seseorang, tidak akan ada yang berani mengatakan seperti itu, kecuali ya belit-belit. Terbukti al-hadis memiliki golongan dari yang sahih, kuat, hingga yang palsu, makduh. Demikian juga seluruh ayat-ayat Alkitab Bible. Apakah ada yang berani mengatakan Alkitab Bible dari Tuhannya? Saya yakin semakin hebat ilmu Alkitabiah seseorang, semakin gak berani mengatakannya. Kecuali teolog-teolog lulusan sekolah minggu yang mengedepankan syahwat dalam debat. Pengertian tradisi lisan adalah informasi yang menyangkut ucapan dan perbuatan seseorang tokoh yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari mulut ke mulut, dan berjalan selama puluhan tahun atau ratusan tahun. Menunjuk tradisi lisan dalam Alkitab, tidak ada cerita baik lisan maupun tulisan pada kitab-kitab kuno dalam sejarah manapun sampai saat ini yang mengatakan Yesus menulis atau menyuruh orang untuk menulis akan ucapan atau ajaran-ajarannya. Sebagai bukti bahwa Injil berasal dari tradisi lisan, perhatikan Injil Lukas 1 ayat 1-3. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ayat ini menceritakan curhatan Lukas kepada sahabatnya, si Theophilus. Lukas bilang, di mana saat itu sedang ngetren penulisan peristiwa-peristiwa yang berasal dari saksi mata melalui lisan, yang belakangan kita sebut Injil. Kemudian Lukas memutuskan untuk ikut-ikutan menyelidiki dan menulis Injil. Demikian awal mula Injil ditekskan oleh si Lukas, yaitu ikut-ikutan atau latah, tren. Berikut beberapa referensi dari para ahli Alkitabiah profesional mengenai budaya lisan pra Alkitab. Profesor Perjanjian Baru James Douglas Grandin dan Henry Wasberg, Master di St. Benet Hall, Oxford, Sarjana Alkitab, Pastor Katolik Roma, dan biara dari biara Ampliford dengan buku yang berjudul The Oral Gospel Tradition. Kemudian buku dengan judul The Jesus and the Oral Gospel Tradition, diedit oleh Henry Wasberg, bersumber dari The Journal of the Study of the New Testament. Kemudian buku Richard Buckham berjudul Jesus and the Eyewitnesses,
Buku-buku itu bisa kita dapati pada saat ini di Amazon.com. Pengaruh sosial dan politik terhadap perjanjian baru juga cukup mudah untuk dibuktikannya. Seperti kita yakin ya bahwa Yesus dan para muridnya adalah orang Yahudi yang posisi lokasi keberadaannya di Palestina atau Israel. Yahudi merupakan suatu suku bangsa, suatu budaya, dan suatu agama sendiri. Adalah tidak mungkin kitab suci mereka ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu suatu bangsa yang menindas dan menjajah Yahudi pada saat itu, bahkan mengkriminalisasikan Yesus hingga mengeksekusinya di kayu salib, yaitu Roma melalui Yunani. Manuskrip perjanjian baru yang ada pada saat ini, walaupun berasal dari 4 abad kemudian setelah Yesus, semua berbahasa Yunani. Sedangkan manuskrip yang berasal dari abad kedua Masehi hanya serpihan sebesar KTP yang dikenal dengan kode P45 atau P452, ada 2, dan itu pun berbahasa Yunani juga. Apakah tulisan-tulisan kuno pada abad 1 dan 2 Masehi tidak ada yang berbahasa Ibrani atau Aram? Mestinya secara logis harus ada, cuma kalah bersaing secara sosial dan politik, atau emang sengaja dimusnahkan. Sehingga saat ini tidak ada seserpih pun manuskrip perjanjian baru yang dikanonkan dalam bahasa Ibrani atau Aram. Sepertinya Kristen seolah-olah sebuah agama yang berasal dari Romawi melalui Yunani, padahal berasal dari Palestina Israel. Perhatikan juga nama Yesus, Matius, Markus, dan seterusnya adalah nama-nama orang Yunani, bukan nama-nama orang Yahudi. Perbedaan politik serta agama termotivasi sebagian besar oleh persaingan atas sektarian atau ekonomi, dan bahkan dukungan teologis banyak mempengaruhi materi prototipe kitab-kitab perjanjian baru. Mengenai manuskrip kitab-kitab Injil perjanjian baru sampai abad kedua Masehi akhir, orang Kristen banyak sekali menghasilkan tulisan baik secara anonim tanpa nama ataupun pseudonim atau nama palsu dengan menggunakan nama-nama beberapa tokoh penting atau apostolik, yaitu orang yang dirasulkan yang terkenal pada saat itu. Perhatikan Bruce Manning Metzer, sarjana Alkitab dari Amerika Serikat, profesor pada Princeton Theological Seminary, dan penyunting Alkitab dari American Bible Society dan United Bible Societies. Metzer adalah sarjana perjanjian baru yang paling berpengaruh pada abad 20. Dalam bukunya yang berjudul The Canon of the New Testament, Metzer menyimpulkan bahwa ilham tidak digunakan dalam menetapkan status kanonik pada suatu kitab kuno. Akan tetapi merupakan hasil persaingan karena para pemimpin gereja bersaing dalam dunia gerejanya. Demikian juga akan hadis pada agama Islam. Tidak ada hadis riwayat manapun baik dari kalangan Sunni maupun Syiah yang mengatakan Rasulullah memerintahkan untuk menulis ucapan atau perbuatannya. Malahan sebaliknya. Ada beberapa hadis menceritakan di mana Rasulullah melarang menulis ucapan atau perbuatannya. Setelah kematian Nabi Muhammad, semoga damai atasnya, terciptalah al-hadis, yaitu ucapan atau perbuatan Nabi Muhammad, semoga damai atasnya, yang berada pada ingatan para sahabat yang kemudian menjadi budaya lisan. Terbukti dari rantai sanad selalu diriwayatkan melalui lisan dengan menggunakan kalimat dari Fulan bin Fulan, dari Fulan bin Fulan, berkata Fulan bin Fulan. Dalam Islam ya, banyaknya hadis yang beredar setelah Rasulullah meninggal adalah tidak bijaksana untuk mengabaikan fakta bahwa banyak pemalsuan hadis yang ditargetkan. Ini tidak hanya dimaksud untuk merusak pesan utama, tetapi juga mendukung politik, sektarian, ekonomi, dan bahkan dukungan teologis. Perbedaan politik serta mazhab dengan penyebaran yang berkelanjutan menggunakan kendaraan ilmu hadis adalah sejak kematian Rasulullah, kaum muslimin singkatnya dan mudahnya terpecah menjadi dua, menjadi Syiah dan Sunni yang semakin lama semakin terbuka. Namun takdir Allah mengizinkan politik umat Islam awal dikuasai oleh pihak Sunni, walaupun sempat Imam Ali memimpin kekhalifahan. Demikian pengaruh sosial dan politik terhadap Alkitab Perjanjian Baru umat Kristen dan Al-Hadis umat Islam sama-sama terpengaruh.
beredar di sekitar kita, khususnya umat Islam Indonesia, baik melalui terjemahan kitab atau dari lisan-lisan pendakwah, berasal dari Kutub Al-Sita. Adalah 6 kitab yang dikumpulkan oleh Ibnu Al-Kaisarani pada abad ke-11. Sejak itu, mereka telah berhasil menikmati penerimaan yang hampir universal sebagai bagian dari kanon hadis resmi Muslim Sunni. Penulis 6 koleksi hadis Sunni adalah 1. Imam Bukhari, 2. Imam Muslim, 3. Imam Abu Daud Sulaiman, 4. Imam Al-Tirmizi, 5. Imam Nasai, 6. Imam Ibnu Majah Al-Qazwini. Imam-imam tersebut terawal berasal dari abad kedua Hijriah. Syiah dan Sunni memiliki kitab kanon hadis yang berbeda. Al-Kutub Al-Sittah adalah kanon hadis Islam Sunni. Al-Kutub Al-Arba'ah atau Al-Usul Al-Arba'ah adalah 4 kitab kanon hadis Muslim Syiah, yaitu terdiri dari 1. Kitab Al-Kafi ditulis oleh Muhammad Ibnu Yakub, terdiri dari 16.199 hadis. Kitab Man La Yaduruhu ditulis oleh Al-Faqih Muhammad Ibnu Babawai, terdiri dari 9.044 hadis. Ketiga, kitab Tadhib Al-Hakam ditulis oleh Syekh Muhammad Tusi, terdiri dari 13.590 hadis. 4. Kitab Al-Istibsar ditulis oleh Syekh Muhammad Tusi juga, terdiri dari 5.511 hadis. Sengaja saya sebutkan jumlah hadis dari setiap penulisnya dengan maksud menunjukkan jumlah hadis-hadis kaum Syiah juga sama banyaknya dengan hadis-hadis kaum Sunni. Muslim Syiah menganggap banyak perawi hadis Sunni Kutub Al-Sittah tidak dapat diandalkan karena banyak dari mereka berpihak pada Abu Bakar, Umar, Utsman daripada Imam Ali, juga seluruh keluarga Muhammad SAW. Dan mayoritas dari mereka diriwayatkan melalui tokoh-tokoh tertentu yang mengobarkan perang melawan keluarga Muhammad SAW. Begitulah kondisi sosial dan politik di awal mula hadis dikanonkan. Terpengaruh oleh keadaan sedemikian terdapat 2 kanonitas, hadis Sunni dan hadis Syiah. Kemudian kita menuju kepada bagaimana proses mekanisme kanonisasi Alkitab dan Al-Hadis. Jika Metzger mengatakan kanonisasi dipengaruhi oleh persaingan mazhab para pemimpin gereja, maka dalam menentukan kebenaran kekuatan kanonitas hadis, para ulama setidaknya mengembangkan 6 instrumen dasar yang dijadikan cabang ilmu hadis yang tersusun secara sistematis berdasarkan suatu metode yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan, juga diakui keberadaannya secara ilmiah. Walaupun produk al-hadis dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik pada masanya, hal itu hanya meninggalkan penelitian untuk hadis-hadis yang materinya mendukung mazhab lain. Jadi bukan membuat dengan memalsukan atau karangan, hanya meninggalkan hadis-hadis yang materinya mendukung mazhab lain. Bukan berarti memaksakan hadis lemah atau palsu menjadi hadis yang kuat atau baik. Berikut beberapa ilmu hadis yang dikembangkan para cendekia untuk terhindar dari hadis palsu pada saat itu. Sebuah hadis pada dasarnya terdiri dari unsur sanad, yaitu para rawi, periwayat yang membentuk rantai informasi, the chains of transmitter, dari Rasulullah atau sahabat hingga pencatat periwayat hadis, seperti Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Kemudian unsur matan, yaitu materi hadis, ucapan atau informasi yang akan disampaikan hadis tersebut. Persyaratan hadis yang kuat, pertama, matan atau materi hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan sanad harus tidak terputus, dan para rawi tidak cacat dalam akhlak dan moralnya. Semua itu terdefinisi dalam ilmu-ilmu hadis yang akan kami rincikan berikut ini. 6 instrumen ilmu-ilmu hadis tersebut adalah: 1. Ilmu rijalil hadis, ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Dengan ilmu ini dapatlah kita mengetahui keadaan para perawi dan riwayat hidup ringkas para perawi dan keadaan perawi saat menerima hadis. 2. Ilmu jahr wa ta'dil, ilmu yang menerangkan tentang catatan-catatan keadilan para perawi. 3. Ilmu ilail hadis, ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi dari sisi sanad maupun matannya. 4. Ilmu nasil wal mansuh, ilmu yang menerangkan tentang hadis-hadis yang sudah dihapuskan dan hadis-hadis yang menghapuskannya. 5. Ilmu asbabul wurud al-hadis,
Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menurunkan sabdanya dan masa Nabi menurunkan itu. 6. Ilmu talfikil hadis. Ilmu cara mengumpulkan hadis-hadis yang isinya berlawanan. Kita bisa saksikan bagaimana sebuah hadis diteliti dari materi para perawi atau periwayat hingga transmisinya dari seseorang kepada yang lainnya, turun-temurun. Begitu kompleks instrumen-instrumen penseleksi sebuah hadis tersebut dalam merinci hingga bisa dikanonkan. Sehingga sangat sulit akan lolosnya hadis-hadis palsu. Kemudian kita bandingkan dengan Injil. Awalnya setiap Injil selalu didahului dengan tulisan Gospel according to Mark, Gospel according to Matthew, Gospel according to Luke, Gospel according to John. Dengan mudah kita bisa simpulkan penulis semua Injil-Injil itu adalah bukan Markus, bukan Matius, bukan Lukas, dan bukan juga Yohanes, alias anonim. Jika kita terapkan instrumen-instrumen penseleksi hadis kepada Injil, dengan jelas dan pasti akan menjadi posisi setiap Injil menjadi doif atau lemah. Karena sanad atau the chain of transmitter terputus. Janganlah kita mau tahu bagaimana menilai karakter penulis Injil. Diketahui saja tidak siapa nama orang yang menulis Injil tersebut. Lihat video kami mengenai Alkitab untuk menjelaskan lebih lanjut, lebih lengkap. Jika sebuah hadis terdapat sanad, yaitu the chain of transmitter, yang terputus atau tidak diketahui, tidak dikenal, otomatis hadis tersebut jadi doif, lemah. Demikian juga Injil, penulisnya jelas anonim, bahkan penuh kontradiksi. Sedemikian, saya callback judul video ini, Alkitab Bible hanya sekedar al-hadis doif, lemah, atau ma'du, palsu. Kondisi buruk pertama yang menimpa pada Alkitab Bible dengan keadaan demikian adalah karena Alkitab Bible posisinya sebagai kitab suci yang merupakan kitab tertinggi atau primer dari sebuah agama. Sedangkan Al-Hadis posisi pada tingkat sekunder bagi umat Islam. Kondisi buruk kedua, perubahan kanonisasi Alkitab tidak ada batasan dalam materi-materinya maupun waktunya. Sehingga proses kanonisasi terus bergulir hingga ribuan tahun. Telah terjadi pada Konsili Vatikan pertama tanggal 24 April 1870. Menyetujui penambahan beberapa ayat dari kitab-kitab Markus, Lukas, Yohanes yang tidak ada dalam manuskrip awal. Sedemikian hingga selama 2 milenium umat Kristen tidak memiliki kitab suci yang jelas atau definitif. Berbeda dengan Al-Hadis dalam Islam. Karena Al-Hadis memiliki batasan di mana materi atau matan hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Muslim akan sangat mudah memalsukan sebuah hadis jika materi atau matan hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran. Dan juga Al-Hadis memiliki instrumen ilmiah untuk menseleksi sebuah hadis. Jadi Al-Hadis mempunyai koridor, batasan, yaitu Al-Quran. Sedangkan Alkitab Bible tidak ada koridor atau batasan. Sedemikian rupa hingga adanya kisah pornografi dalam Alkitab, ya enggak apa-apa. Adanya kisah kontradiksi dalam Alkitab, ya mau bilang apa? Jadi sekali lagi, Alkitab tidak punya batasan koridor dalam materinya. Sedangkan Al-Hadis memiliki koridor, batasan koridor, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Akan tetapi kondisi buruk agama Kristen, Alkitab adalah kitab primeri umat Kristen, sedangkan Al-Hadis kitab sekunder umat Islam. Demikian sahabat materi video kali ini. Seandainya ada yang kontradiksi dari sisi seberang sana, kemudian mau bilang apa, silakan kita diskusikan di ruang komentar di bawah ini. Insya Allah kami tanggapi apapun pertanyaannya. Demikian juga yang perlu kami sampaikan untuk saudara muslim. Jangan sentuh kitab hadis sebelum mengkhatamkan Al-Quran dalam bahasa yang difahami. Kelak di akhirat, satu-satunya penyesalan bagi kaum muslimin adalah meninggalkan atau tidak mengacuhkan Al-Quran di masa hidupnya. Kemudian, jangan sentuh kitab agama Islam lainnya sebelum membaca Al-Kutub Al-Sittah atau Al-Kutub Al-Arba'ah. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahi rabbil alamin.